Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam konteks standarisasi SOP dan acuan hidup. Standarisasi di dalam kehidupan pasti ada standarnya, ada SOP-nya, ya. SOP-nya ada standarnya, ada acuannya. Kadangkala ketika kita melangkah, pasti harus ada standarnya, ada SOP-nya. Bila tidak ada standar atau SOP, bisa dipastikan maka kehidupan ini akan menjadi buram. Ya, pasti akan menjadi bias, pasti tidak menentu, pasti banyak konflik interest. Ya, jadi sekali lagi, idealnya di dalam kehidupan ini harus ada standar baku. Contoh misalnya, untuk standar wajib belajar itu 9 tahun. Jadi SD, SMP itu wajib belajar 9 tahun. Standarnya jelas. Nah, untuk menggelar sarjana S1 dia harus merampungkan persyaratan. Makasih Mbak ya. Oke. Untuk S1 misalnya, kita juga harus membuat persyaratan yang utama. Persyaratannya apa? Ya, persyaratannya harus menyelesaikan semua mata kuliah. Mata kuliah selesai, ujian selesai, clear dengan standar nilai tertentu. Ya. Itu bisa dikatakan setelah wisuda, menerima ijazah, barulah dia berhasil membawa gelar sarjana pendidikan, sarjana sosial, sarjana politik gitu. Jadi ada standar bakunya. Nah, bagaimana kalau hidup tidak ada standar bakunya? Waduh, parah. Di sebuah perkantoran jelas standar SDM, minimal ini karyawan pabrik SMA, SMK. Ini minimal D3, staf admin. Ini syaratnya harus akunting perpajakan. Jadi memang harus ada standar. Nah, standar itu bergantung daripada satu kebutuhan lembaga. Yang kedua, sesuai dengan minatnya lembaga. Yang ketiga, sesuai persyaratannya lembaga. Kalau lembaga tidak ada standar mutu, standar acuan yang ada, nanti ada konflik, ada cross, ada guntingan persoalan. Maka sekali lagi harus dijadikan acuan standar baku. Di sana ada namanya SOP, standar operasional prosedur. Entah itu yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, ada yang berkaitan operasional, ada SOP tata laksana kerja dan segala macamnya. Harus ada dan selalu ada. Jika tidak akan menjadi masalah baru. Nah, banyak sedikit orang yang kadang dengan acuan yang sudah ada itu tidak digubris atau tidak dilanggar. Kalau acuan tidak digubris berarti percuma. Mungkin aturan tadi, SOP tadi hanya sekedar aturan, hanya menjadi acuan saja. Ya. Yang kedua, bisa juga acuan standar itu bukan tidak digubris tapi tidak dianggap. Orang-orang tertentu menganggap bahwa ada aturan dan tidak ada aturan sama saja. Lebih baik tidak usah pakai aturan. Nah, ini masalah baru. Padahal standar itu menjadi acuan yang pokok dalam kehidupan, ya, dan pokok di dalam kehidupan. Ya, kemudian apa lagi? Tata laksana kerja juga harus ada standarnya, ada acuannya. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya aturan? Manfaat aturan itu memudahkan kinerja, ya, yang pertama. Kemudian memudahkan untuk melakukan evaluasi dan kontrol. 3, memudahkan pelaksanaan saat aplikasi. Nah, misalnya di lembaga perkantoran, ya, lembaga CV atau PT atau operasi, dipastikan pasti punya standar. Nah, standar yang baku. Nah, ya kan? Standar itu yang membuat seseorang harus mematuhi standar tersebut. Kalau tidak dipatuhi ya menjadi masalah baru gitu loh. Jadi standar kok mudah sih? Ya memang harus mudah. Standar dibuat level. Ada di atas standar berarti melebihi standar. Ada di bawah standar. Itu kekurangan standar. Maka sebenarnya standar itu menjadi barometer mutu.
barometer kualitas. Nah, jika seseorang membuat barometer, bisa dipastikan tata laksana pekerjaan menjadi mudah. Entah itu tata laksana produksi, tata laksana marketing, atau tata laksana apapun, itu menjadi mudah. Kalau tata laksana itu dibiarkan, hidup menjadi sulit ya. Usaha tidak akan bisa berkembang dan maju. Oke. Jadi itu kawan. Nah, apakah aturan itu diperlukan? Sebenarnya aturan itu untuk menciptakan kenyamanan kerja. Aturan itu untuk mengatur hak dan kewajiban. Aturan itu membuat kaplingan persoalan yang bisa diurai. Kadang-kadang orang tidak ngerti persoalan, langsung hantam kromo. Padahal sebenarnya saya yakin persoalan itu sangat banyak, amat sangat banyak. Hanya saja semua orang tidak mengerti dan tidak mau tahu dengan masalah pekerjaan tersebut, sehingga semuanya dianggap biasa saja. Padahal itu bisa menjadi luar biasa di tangan orang-orang yang profesional. Di tangan orang-orang yang profesional itu dianggap dedikasi tinggi, begitu. Nah, sekali lagi, kalau misalnya kita bekerja di perusahaan atau jadi staf, admin, akunting, pelajarilah dulu aturan main. Jangan sampai ketika baru masuk di perusahaan menjadi muncul masalah baru. Lah kalau muncul masalah baru ya jadi ribet. Itu kawan, jadi mohon maaf bila ada sesuatu yang gak berkenan. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.